yang Esa. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi pada minggu hari ini. Bagaimana kabarnya? Bersama Yesus luar biasa. Yes. Oke, bersyukur Kak Ria sangat gembira pada hari ini karena hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah impak Minggu tanggal 9 Oktober 2021. Nah, adik-adik yang di rumah sudah pada mandi belum ya? Sudah dong Kak Ria. Sudah pada sarapan? Oke, ting-tong, sudah pada sarapan semua. Yang paling penting nih, apakah yang di rumah pagi-pagi sudah berdoa? Kita tepuk tangan untuk adik-adik, hebat semuanya. Nah, kalau begitu kita mulai saja ya. Kita akan mulai ibadah kita hari ini dengan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Oke adik-adik, yuk bangkit berdiri dulu dong, bangkit berdiri. Oke, sudah siap? Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari adik-adik, kita nyanyi bersama-sama. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak dari padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Kita nyanyi satu kali lagi. Yang keras suaranya ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak dari padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Kita tadi sudah semangat bernyanyi. Tiba saatnya kita mau mendengar cerita firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Kak Darsi. Oke, adik-adik siapin dulu Alkitabnya. Sudah? Coba Kak lihat dulu. Oke, sudah siap semuanya. Duduk yang baik. Jangan kesana kemari. Tapi kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Ria mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tutup matanya udah belum ya? Oke, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengar dan bernyanyi memuji Tuhan. Pada saat itu Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Sekarang tiba saatnya kami mau dengar cerita firman Tuhan. Berkati Kak Darsi yang akan menceritakan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mengerti akan pesan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik sudah siap untuk bacaan Alkitab kita pagi hari ini? Jika sudah siap, bacaan Alkitab pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Jika adik-adik sudah menemukannya, kita boleh membacanya bersama-sama adik-adik ya. Bacaan Alkitab kita pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Perpecahan dalam jemaat.
Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah bacaan Alkitab kita pagi hari ini. Halo adik-adik, selamat pagi adik-adik. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan kali ini tentang nasihat Rasul Paulus bagi jemaat di Korintus agar mereka tidak menyombongkan diri karena menganggap diri mereka jauh lebih baik adik-adik ya. Nah adik-adik kakak mau bertanya nih, kira-kira kalau kita sombong baik tidak ya? Ya, pastinya tidak baik adik-adik ya. Karena jika kita menyombongkan diri, pasti kita tidak memiliki teman. Begitu juga dengan Bapak Paulus sebagai Rasul Yesus Kristus yang menasehati orang-orang di Korintus agar tidak sombong, agar tidak merusak persekutuan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus Sang Juru Selamat. Nah, adik-adik, waktu itu di Korintus ada beberapa orang untuk memberitakan Injil, yaitu Rasul Paulus, Apolos, dan Kefas. Tetapi di jemaat-jemaat Korintus itu, jika mereka menyukai Rasul Paulus, maka mereka akan mengatakan mereka golongan Paulus. Jika mereka menyukai Apolos, maka mereka akan mengatakan diri mereka golongan Apolos. Dan jika mereka menyukai Kefas, maka mereka pun akan mengatakan diri mereka golongan Kefas. Dan jika mereka menyukai Kristus, maka mereka pun akan mengatakan diri mereka golongan Kristus. Sehingga dengan banyaknya golongan ini, terjadilah perpecahan antara golongan, antara jemaat adik-adik. Nah, di situ Rasul Paulus menasehati mereka agar tidak menyombongkan diri karena mereka merasa diri mereka paling hebat, paling pintar adik-adik. Tetapi Rasul Paulus mengajak mereka untuk hidup rukun seia sekata di dalam Tuhan adik-adik. Begitu juga dengan kita adik-adik. Tetapi sebelum itu kakak mau bertanya nih adik-adik. Adik-adik tahu tidak apa itu gereja? Nah, gereja adalah tempat persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Adik-adik, maka dari itu di saat kita beribadah impa di gereja ataupun saat ini secara online, pasti kita akan bertemu dengan teman-teman kita yang berbeda suku adik-adik. Di situ kita tidak boleh menyombongkan diri, membanggakan diri kita, tetapi kita harus seia sekata dalam Tuhan adik-adik. Dan
kita dapat hidup rukun adik-adik. Nah adik-adik, contohnya begini adik-adik ya, jika kita ingin menyapu rumah, membersihkan halaman rumah kita tidak bisa menggunakan satu lidi adik-adik, tetapi kita bisa menggunakan satu lidi digabung dengan semua lidi sehingga menjadi banyak, maka kita dapat membersihkan rumah kita, menyapu rumah kita sehingga rumah kita bersih adik-adik ya. Nah, begitu juga dengan cerita kali ini adik-adik, kakak akan menceritakan seorang anak bernama Nathan. Nah, Nathan ini suka pelajaran olahraga, terlebih sepak bola adik-adik. Begitu banyak prestasi yang dia dapat. Dia selalu juara di dalam sepak bola. Tetapi terkadang Nathan menyombongkan diri, membanggakan dirinya di depan teman-temannya, sehingga terkadang teman-temannya tidak menyukainya. Pada suatu hari, sekolah mereka kedatangan murid baru bernama Amos. Kebetulan Amos ini dia menyukai sepak bola. Lalu Amos mendaftarkan masuk di klub sepak bola di sekolah mereka, adik-adik. Nah, di saat berlatih, ternyata Amos hebat dan pintar dalam bermain sepak bola. Teman-temannya memandang Amos. Tetapi Nathan tidak menyukainya. Nathan iri dan cemburu. Lalu Nathan berlatih dengan keras setiap hari adik-adik. Nah, suatu hari sekolah mereka akan mengadakan pertandingan sepak bola. Tetapi tahu tidak adik-adik, ternyata Nathan berlaku curang. Dia merusak sepatu Amos dan merobeknya adik-adik. Sehingga di saat pertandingan dimulai, Amos tidak dapat berlari dengan kencang. Dia kesusahan untuk berlari adik-adik. Dan teman-temannya melihat kasihan. Dan di saat pertengahan pertandingan, Amos terjatuh. Dan teman-teman melihatnya kasihan. Dan ada teman-teman yang membawakan minum dan menggendongnya. Dan akhirnya tim mereka kalah adik-adik. Di situ teman-teman Nathan tidak memperhatikan Nathan, tidak memperdulikan Nathan. Mereka fokus dengan si Amos. Itu membuat Nathan iri dan cemburu serta marah adik-adik. Lalu setibanya di rumah, Nathan menceritakan semuanya kepada mamanya. Mama, saya ingin keluar dari klub sepak bola karena saya tidak hebat lagi. Karena ada teman saya yang jauh lebih hebat. Lalu mamanya menjawab, Nathan, kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena ada orang lain yang jauh lebih baik, lebih hebat dari kita. Maka dari itu adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita miliki, semua itu berasal dari Tuhan adik-adik. Dan kita tidak boleh, dan siapapun itu, tidak boleh untuk menyombongkan diri kita, membanggakan diri kita, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena Tuhan tidak suka adik-adik. Maka kita harus hidup rukun di dalam persekutuan orang-orang yang percaya, dan kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita harus seia dan sepikir di dalam Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Rasul Paulus yang menasehati orang-orang di Korintus. Nah adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Untuk itu, mari lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan
untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam 1 minggu ini. Tuhan, pada saat ini kami telah mendengarkan cerita firman-Mu yang telah disampaikan oleh Kak Darsi. Kiranya Engkau berkati Kak Darsi yang tadi sudah menceritakan firman-Mu, kebenaran-Mu pada kami semua. Dan juga tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah mendengarkannya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk keadaan pandemi saat ini ya Tuhan, itu COVID-19 yang masih saja belum berakhir ya Tuhan. Kiranya Engkau urapi negeri kami ini Tuhan, dunia ini, agar segera teratasi pandemi saat ini sehingga kami bisa beraktivitas kembali seperti dulu kala ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau selalu berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpinnya, Bapak Presiden dan wakilnya, dan juga pemerintahan yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja-Mu yang ada di seluruh dunia, terutama gereja yang ada di Indonesia dan juga di Indonesia bagian Barat, GPIB Maranatha, dan juga khususnya GPIB Maranatha Pangkal Pinang Tuhan. Kiranya Engkau selalu berkati gereja-gereja dimanapun berada, dan juga berkati para pendeta, presbiter, majelis, para staf kantor, dan juga jemaatnya ya Tuhan, agar senantiasa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kiranya Engkau urapi, kiranya Engkau angkat penyakitnya, agar mereka yang sakit dapat beraktivitas kembali ya Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk sekolah kami, dalam sekolah kami. Kiranya Engkau selalu berkati dalam sekolah kami. Kiranya Engkau selalu curahkan roh kepintaran bagi kami semua. Dan juga berkati mama papa kami dalam pekerjaannya, dalam mencari rezeki ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu berikan kesehatan, panjang umur. Dan kami juga ingin berdoa untuk oma opa kami yang dalam masa lansianya. Kiranya Engkau selalu berikan kebahagiaan dalam di umur lansianya ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, kita akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, terus kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Gimana adik-adik cerita firman Tuhan di minggu kali ini? Seru? Seru dong Kak. Oke adik-adik, karena tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sekarang kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Nah, untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahannya bisa scan barcode yang ada tertera di layar ini, ataupun adik-adik juga bisa mengumpulkan persembahannya terlebih dahulu, lalu nanti diantarkan ke gereja. Bisa diantar langsung, kita tolong sama papanya untuk antar ke Kak Fani langsung ya adik-adik. Oke adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita menyanyi dari lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Ada yang tahu? Tahu dong Kak. Oke, 1, 2, 3.
adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Untuk itu, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan berkat-Mu yang masih Kau limpahkan kepada kami semua. Tuhan, pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami yang semuanya ini juga berasal daripada-Mu. Kiranya Kau berkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan kasih gereja-Mu dan berkati juga tangan-tangan yang telah memberinya. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan berpisah dalam ibadah minggu kali ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati apa yang telah kami dengar tadi, firman Tuhan yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga Tuhan, semoga minggu ke depan, minggu yang selanjutnya kami masih bisa bergabung dalam ibadah via YouTube ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkati sekolah kami dalam masa sekolah kami, dan juga berkati mama papa kami dalam mencari rezeki. Kiranya Kau selalu berkati, beri kesehatan, kekuatan, dan juga berkati oma opa kami dalam masalah lansianya. Kiranya Kau selalu berikan kebahagiaan dalam masa-masa lansianya ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita. Tapi adik-adik yang di rumah jangan pada sedih semua. No, tidak boleh. Karena kita akan bertemu di minggu selanjutnya dengan cerita firman Tuhan yang pasti adik-adik semua yang di rumah menunggu semua ya. Oh iya dong Kak. Oke adik-adik, di sini Kakak mau mengingatkan kembali adik-adik. Kakak tidak untuk mengingatkan adik-adik untuk selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker. Dan yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, jaga jarak. Dan yang keempat, tidak berkerumunan di tempat yang ramai. Dan yang kelima, apa adik-adik? Berdoa. Ya semoga dengan kita berdoa dan juga melakukan protokol kesehatan yang diberlakukan, semoga rantai pandemi ini segera berakhir dan kita bakal berkumpul kembali di gereja, bertatap muka secara langsung dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Oke adik-adik, untuk itu kakak Kavina dan juga Kak Darsi dan juga Kak Ria pamit untuk undur diri. Sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat hari Minggu.